Halo, berjumpa lagi dengan saya Astri. Setelah berkenalan dengan penemunya, yaitu Dr. Maria Montessori, Anda pasti sudah punya bayangan tentang prinsip-prinsip metode Montessori secara umum, bukan? Nah, supaya semakin paham, kali ini kita akan belajar tentang perbedaan antara metode pembelajaran Montessori dengan metode pembelajaran konvensional. Tunggu, metode pembelajaran konvensional itu seperti apa ya? Mudahnya, metode konvensional adalah sistem pembelajaran yang kita dapatkan waktu kita sekolah zaman dulu. Ayo, masih ingat nggak nih? Garis besarnya, perbedaan antara metode belajar konvensional dan metode Montessori sangat banyak. Tapi kali ini kita bahas yang inti aja ya. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama adalah lingkungan belajar. Secara umum, metode Montessori menempatkan anak sebagai aktor utama atau istilah kerennya sih child-centered. Artinya, siswa menjadi subjek aktif yang menentukan seluruh kegiatan belajar, mulai dari materi yang dipelajari, alat yang digunakan, hingga cara belajarnya. Ini jelas berbeda banget dengan metode belajar secara konvensional yang menjadikan pengajar atau guru sebagai aktor utama atau teacher-centered. Dalam metode ini, anak bersikap pasif dan hanya menerima apa yang disampaikan oleh pengajar. Gampangnya sih, kalau dalam metode konvensional, anak itu dikasih tahu bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Sedangkan dalam metode Montessori, anak bebas memilih material dan anak akan menemukan sendiri bahwa 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Keren ya? Yang kedua adalah tentang cara dan jadwal pelajaran. Dalam metode konvensional, anak diwajibkan untuk mengikuti serangkaian jadwal yang sudah disiapkan. Misalkan, dalam belajar matematika 2 jam, kemudian belajar geografi 2 jam, dan belajar kesenian 2 jam. Berbeda sekali dengan metode Montessori. Anak diberikan kebebasan untuk menentukan pace atau kecepatan belajar mereka, tetapi tetap ya mengikuti aturan dasar bekerja dengan alat Montessori atau yang biasa kita sebut dengan freedom with limits. Kita bahas di modul berikutnya ya. Hal sama juga berlaku untuk kurikulum pendidikan. Dalam metode konvensional, satu kurikulum dirancang untuk semua siswa dan harus diikuti selama proses pembelajaran. Nantinya hasil akhir dari kurikulum ini ditentukan oleh tes dan ujian. Nah, dalam metode Montessori, kurikulum dibuat sesuai dengan kebutuhan siswa. Artinya, kurikulum dirancang bukan untuk membuat siswa lulus ujian, melainkan membuat siswa senang belajar dan selalu ingin belajar lebih banyak lagi. Selanjutnya adalah peranan pengajar atau orang tua. Dalam metode konvensional, tahapan belajar sudah ditetapkan. Karenanya, seorang guru bertugas untuk menyampaikan informasi demi informasi dalam rangka transfer ilmu. Pengajar dalam metode konvensional harus menyampaikan materi yang sama kepada semua siswa. Sementara itu, dalam metode Montessori, setiap anak diyakini mengalami sensitif periodnya masing-masing. Artinya, meski sama-sama berusia 3 tahun, belum tentu loh keinginannya, kegemarannya, dan kemampuannya sama. Betul nggak ya? Nah, karena itu sebagai orang tua dan pendidik kita harus peka dan mau melakukan observasi kepada anak kita masing-masing. Sehingga tahu fasilitas dan stimulasi yang paling cocok untuk menunjang proses belajar mereka. Berikutnya adalah tingkatan kelas. Kalian mesti ingat bahwa sistem pendidikan yang dahulu kita dibagi-bagi berdasarkan kelas atau rentang usia. Misalkan sekolah dasar dibagi menjadi 6 kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sehingga dalam satu kelas biasanya terisi dengan siswa yang usianya sama. Kalau dalam metode Montessori, tingkatan kelas lebih fleksibel karena ditentukan oleh rentang perkembangannya. Misalkan 1-3 tahun, 3-6, 6 dan 9 dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam satu kelas Montessori sangat memungkinkan adanya variasi usia. Bukan hanya lebih fleksibel, variasi usia ini juga bermanfaat dalam menumbuhkan rasa saling menghargai perbedaan, rasa saling membantu di antara siswa. Teman yang lebih besar juga bisa memotivasi dan membantu mengajari teman yang lain. Terbukti loh kalau belajar itu nggak melulu harus dari guru. Yang terakhir dan yang paling penting adalah output yang diharapkan. Dalam metode konvensional, kemampuan siswa akan divalidasi dari luar, misalkan melalui tes ataupun ujian. Jadi rasa percaya diri itu lahir dari hasil ujian yang tinggi. Sedangkan dalam metode Montessori, kemampuan siswa divalidasi dari dalam diri mereka sendiri. Siswa diajak untuk percaya diri atas pencapaiannya yang ia rasakan sendiri.
dan menimbulkan yang namanya self-respect. Bagaimana teman-teman akan bisa menghargai orang lain kalau tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, demikianlah perbedaan antara metode belajar Montessori dengan metode belajar konvensional. Dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa jika dalam metode konvensional, anak belajar karena mereka diharuskan untuk belajar. Metode Montessori ingin menciptakan suasana di mana anak belajar karena mereka senang dan ingin mempelajari sesuatu tersebut. Oh iya, bagaimana dengan metode-metode pendekatan belajar lain yang sudah diterapkan di Indonesia? Kalau menurut saya, semua pendekatan pembelajaran itu baik dan mempunyai filosofi, bahkan materinya dan alat-alatnya sendiri. Tapi yang paling penting adalah kita harus lihat lagi nih, apakah anak menjadi pusat kegiatannya atau bukan. Oke, setelah kita mengetahui perbedaannya secara tidak langsung, kita jadi tahu nih poin-poin penting apa yang harus kita siapkan sebelum menerapkan Montessori ini di rumah. Di video selanjutnya, kita akan belajar tentang filosofi yang dipakai dalam metode Montessori. Jangan sampai ketinggalan ya.